Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu kesempatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Inna 'idhamal jazai ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya balasan itu tergantung kepada besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Faman radiya falahur ridha. Maka barang siapa yang ridha, maka baginya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi waman sakhita falahus sakhat. Barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin besar ujian yang Allah timpakan bagi seorang hamba di dunia ini, maka akan semakin besar pula balasan yang akan Allah berikan kelak di akhirat kalau ia sabar dan ridha dengan ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling berat ujiannya di dunia ini, yang pertama adalah para nabi. Betapa beratnya penyakit yang Allah timpakan kepada Nabi Ayub alaihissalam, penyakit yang sangat parah bahkan bertahun-tahun lamanya. Bagaimana beratnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ia berdakwah kepada kaumnya justru dibakar dengan kobaran api yang sangat panas. Kemudian yang kedua adalah para ulama. Betapa sabarnya Imam Ahmad ketika ia rela dicambuk berkali-kali sampai ia pingsan hanya demi meneguhkan pendiriannya, yaitu dia mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang soleh, yang diantara mereka Allah uji. Di antara mereka Allah uji dengan kefakiran sampai-sampai dia tidak memiliki harta kecuali hanya baju yang ia kenakan. Ada juga orang-orang yang Allah timpakan kepada mereka penyakit sampai-sampai mereka mati karena penyakit itu. Dan orang-orang tersebut mereka bahkan ada di antara mereka yang lebih ridho, lebih senang ketika Allah memberikan kepada mereka ujian daripada ketika mereka diberikan hadiah, karena mereka paham betul apa itu konsep ujian. Bahwasanya ketika Allah mencintai suatu hamba, maka bukan Allah memberikan kepadanya harta yang banyak, bukan Allah memberikan kepadanya kedudukan yang tinggi, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya ujian demi ujian. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah Nabi Ibrahim bisa bersabar atas ujian yang Allah berikan kepadanya dengan dibakar dengan kobaran api yang sangat panas, kemudian Nabi Ayub bisa sabar dengan penyakit yang Allah berikan kepadanya, padahal ujian mereka itu berkali-kali lipat daripada ujian manusia biasa. Lantas kenapa kita tidak bisa sabar dengan ujian yang sangat sedikit dari ujian yang Allah berikan kepada kita, tak sebanding dengan ujian yang Allah berikan kepada mereka semua? Maka jadikanlah itu sebagai renungan bagi kita, sebagai muhasabah bagi kita. Kenapa kita tidak bisa sabar dengan ujian yang Allah timpakan kepada kita, padahal ujian itu hanyalah sedikit kalau dibandingkan dengan mereka semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita kekuatan untuk bisa bersabar dalam menghadapi ujian-ujian yang ia timpakan kepada kita, sehingga kita akan menempati posisi kedudukan yang tinggi kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.